Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nukita Media yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Salah satu tugas MWC NU Panda adalah memberi pencerahan keagamaan kepada masyarakat, khususnya warga Nahdiyin baik di wilayah Kapanewon Panda maupun umumnya di manapun berada. Dalam rangka Idul Adha, LTN NU atau Lembaga Ta'lif wan Nashr Nahdlatul Ulama bersinergi dengan Lembaga Bahsul Masail NU Kapanewon Panda membuka forum tanya jawab seputar fikih kurban. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita para pegiat Bahsul Masail dari LBM Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Kapanewon Panda yang insya Allah akan menjawab pertanyaan dari Anda semuanya. Ya, telah hadir di tengah kita para pegiat Bahsul Masail. Ada pertanyaan dari Saudara Abdullah, ya. Saudara Abdullah tanpa disebutkan alamatnya. Beliau menanyakan bagaimana hukum ibadah kurban. Ini pertanyaan singkat, monggon diberi jawaban pencerahan. Saya persilahkan, mungkin ada Pak Imron, Pak Muhari atau Pak Samiti, kami persilahkan, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja untuk menyembelih hewan kurban, hukum asalnya adalah sunnah muakkad nih. Sunnah yang dikuatkan. Adapun kemudian kita tentunya pernah atau sering ya melihat tayangan di YouTube atau mungkin di media sosial yang lain terkait dengan bagaimanakah jika hewan korban penyembelihan itu terjadi dilaksanakan oleh satu orang dalam sebuah keluarga atau sebuah rumah, itu bagaimana, apakah memang benar bisa menggugurkan semua kesunahan masing-masing anggota keluarga atau hanya menggugurkan satu orang yang berkorban itu saja. Di sini juga diterangkan bahwa hukumnya adalah sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah di sini adalah jika dalam sebuah keluarga itu sudah ada satu orang yang menyembelih hewan korban atas nama orang tersebut, misalnya bapaknya yang korban atas nama Pak Abdullah misalnya, itu dapat sudah mendapatkan pahala korban untuk semua anggota keluarga. Tapi mungkin di sini nanti apakah menggugurkannya itu per kakaknya, misalnya dalam satu rumah itu ada 5 kakak, 3 kakak, atau menggugurkan seluruh hanya satu kakak atau seluruh orang yang ada di dalam rumah tersebut. Ini ada perbedaan pendapat, mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Imran. Ya, mungkin sedikit menambahkan ya terkait dengan hukum tadi. Jadi kurban memang kalau dilihat sederhananya, kalau dilihat dari tingkatan hukumnya itu mungkin masuknya ke sunnah muakkad, sunnah muakkadah. Nah, kalau dilihat dari cakupannya kesunahan itu nanti masuknya ke sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah itu kalau di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami itu dijelaskan ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Yang pendapat pertama tadi satu keluarga, sunnah kifayah itu untuk menggugurkan satu keluarga. Jadi salah satu orang dari sebuah keluarga itu melakukan kurban, melaksanakan kurban, itu berarti yang lainnya tidak sudah mendapatkan pahala yang sama. Gitu. Nah, untuk satu keluarga itu ada dua pendapat tadi. Yang pertama itu ada yang mengatakan satu keluarga itu berarti harus
seumpama sekeluarga itu banyak orang. Nah, yang dimaksud satu keluarga itu nanti yang masuk kategori satu keluarga itu yang hidup bersama. Hidup bersama itu bisa contohnya seumpama satu rumah seperti itu. Nah, kalau untuk pendapat yang lainnya ada yang mengatakan yang penting satu keluarga itu termasuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Nafkah kehidupannya itu masuk satu keluarga. Jadi kalau seumpama sudah ada satu rumah, ada beberapa kakak. Kemudian masing-masing memiliki tanggungan sendiri-sendiri. Masing-masing kakak tadi sudah mandiri. Meskipun masih satu rumah itu sudah ada beberapa keluarga itu. Seperti itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terkait ada tambahan lagi mungkin Pak Samidi? Oh ya, mungkin secara umum itu sunnah, tapi juga nanti bisa melebar ke nazar. Jadi ada korban, korban sunnah, ada korban tapi plus nazar. Jadi ibadah korbannya, penyembelihan itu dinadari dulu, dijanjikan. Sehingga ketika itu nanti kurbannya juga menjadi wajib karena nazar. Juga nanti nazar itu terus berpengaruh pada penyaluran daging kurbannya juga. Mungkin cukup. Ya mungkin bisa saya simpulkan, nanti kalau kesimpulan saya agak keliru mohon diluruskan ya dari para pemateri atau narasumber, bahwa hukum kurban adalah sunnah mu'akadah ya, dalam mazhab Syafi'i demikian, di mana sunnah mu'akadah ini bisa terjadi dua kategori, bisa terjadi sunnah yang kifayah maupun sunnah aini ya, di mana sunnah kifayah sudah dijelaskan tadi, apabila dalam satu keluarga sudah ada satu saja yang berkurban maka yang lainnya sudah gugur dari kesunahan tersebut. Sementara kalau sunnah aini bisa kita bilang hanya berlaku jika orang itu tidak memiliki keluarga alias masih jomblo ya, masih jomblo, sehingga kesunahan ada berlaku bagi dia sendiri. Kemudian ada tambahan lagi tadi dari Pak Sam, bahwa jika dinadari maka jatuhnya hukum, memang hukum asalnya sunnah, tetapi ketika sudah dinadari akan menjadi wajib. Ngoten ya, leres. Itu dalam mazhab Syafi'i demikian. Kalau dalam mazhab lain bagaimana, Pak? ada persamaan hukum atau ada perbedaan tentang hukum kurban ini? Yang beda itu mazhab Imam Malik ya, mazhab Malikiyah itu mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafiyah itu wajib. Wajib ya. Untuk yang lain sama. Sama ya. Ya, berarti semuanya mayoritas mazhab Syafi'i, Malikiyah maupun Hanabilah berpendapat sunnah, hanya Hanafiyah yang berpendapat wajib. Gitu. Demikian, terima kasih sudah mendapatkan jawaban dari Lembaga Bahsul Masail NU Kapanewon Panda. Alhamdulillah sudah terjawab tentang hukum kurban.